Jadinya kita sibuk mohon, ya Tuhan, mohon tuntunanmu. Nggak akan Tuhan bersuara di luar sana. Ya, takut kita. Tuhan tuh bersuara dalam keheningan diri kita. Maka apa ya, Cak Nun bilang, di dalam keheningan, Hanya sunyi yang hanya sanggup sunyi. mengajarkanku untuk tidak mendua. Nah, Gitu. ketika kita ada dalam kesunyian gitu, kita tidak lagi mendua dengan sang ruh kita. Sang ruh kita mana, kita juga mana, itulah yang disebut dengan Arjuna Wiwaha. Bigut, bigat, begal. Nah, Ya. terus ada nggak Pak Wayan tips dan triks untuk berbicara dengan ayah dan ibu semesta ini yang baik dan benar gitu, gimana Pak Wayan? Ya. Sebagian mungkin karena berkah ya. Karena Sebagian berkah ya? karena berkah. Gift gitu ya? Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dulu saya juga nggak bisa begini. Dulu saya juga banyak melihat apa sih yang dikasih pelajaran ini dari semesta, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Setelah saya mendapatkan aliran pesan yang kemudian tertulis dalam buku Saat Semesta Bicara, itu yang pertama kali saya kemudian dikasih tahunya. Saya merasa buku keempat itu yang judulnya Saat Semesta Bicara itu adalah pesan mengalir yang mutakhir lah, yang terakhir yang akan diberikan ke saya. Tapi pada malam itu pesannya beda. Bukan, itu belum apa-apa. Masih banyak yang harus kamu tulis. Semua yang kamu lihat ini adalah kitab suci. Cara bacanya gimana? Besok kita baca. Nah, besoknya langsung bisa baca. Nah, jadi sejak itu. Besoknya langsung bisa Besoknya baca. langsung bisa baca, dibacain ini, dibacain itu gitu. Bunga jatuh dibacain, ya. Ada kecoa datang dibacain, apa saja dibacain gitu. Jadi bukan dibacain dengar-dengar suara tuh enggak. Tiba-tiba sesuatu tuh menjadi, kita lihat. Persis seperti kalau tukang batu ngelihat batu, yang dia pikirkan, yang dia lihat adalah ini bagus untuk dasar rumah. Kalau orang yang mempunyai seni penataan batu ngelihatnya, ini kayaknya cocok untuk batunya di pojokan, ini bagus di batu besar ini gitu. Tiba-tiba ngelihat sesuatu, kejadian di alam, tiba-tiba dia tuh mengalirkan seperti cerita. Ada pesan apa di balik ini gitu misalnya gitu kan. Nah, contoh misalnya cecak merayap di dinding gitu. Apa yang bisa kita petik di sana? Cecak tidak jatuh ketika merayap di dinding yang terjal, di dinding yang tegak lurus. Itu karena ada sesuatu, ada ruang kosong, vakum, semacam vakum di jari-jarinya, yang membuat dia bisa menempel di situ. Tapi bagaimana dia bisa jalan? Karena dia tahu kapan melepaskan vakumnya itu, kapan melepaskan kemelekatannya, kapan dia mengelekatkan dirinya. Nah, kita bisa, seterjal apapun perjalanan hidup kita, kalau kita bisa meniru cecak, tahu kapan lengket, tahu kapan melepaskan kemelekatan, baru bisa. Kalau kita nggak melekat pada hal itu, kita bisa jatuh. Contoh. Kalau kita mau naik kepada kesadaran, kita harus melekat kepada satu ajaran. Kalau nggak, kita nggak bisa. Contoh nih, banyak orang belajar agama, belajar spiritual, dan dia dengan fasih mengatakan, Tuhan ada di mana-mana. Kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajah Tuhan. Aku mencintai Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tiba-tiba dia lupa melekat pada ajaran itu, mukulin orang, caci maki orang, sementara kemarinnya dia bilang, aku melihat wajah Tuhan di mana-mana. Semua ciptaan adalah hasil karya Sang Pencipta. Nah, kalau kita menyakiti ciptaan, kan kita menyakiti, tanda petik, Sang Pencipta. Kita lupa melekat, tanda petik, pada itu ketika melaksanakan ini. Gitu. Tapi ada momentum di mana kita harus melepaskan itu. Contoh misalnya. Kita mau, sebagai dokter misalnya, mau ngoperasi orang. Operasi itu kan melukai. Terus tiba-tiba, aku nggak mau operasi, jangan-jangan. Kenapa gitu? Kalau aku operasi, dia akan kesakitan. Padahal di dalamnya ada Tuhan, aku nggak mau menyakiti Tuhan. Ya kacau di situ. Jadi kita tahu kapan kita memegang kesadaran itu, kapan kita melepas. Nggak jadi dioperasi ya? Nggak jadi operasi jadinya gitu. Aku tuh ada pengalaman yang menarik banget. Kapan hari itu sempat wawancara mbak-mbak gitu. Dari seorang ibu lah Pak Wayan, dari Jakarta gitu ya. Beliau itu mengalami dialog spiritual dengan dirinya. Persis seperti yang dialami oleh Pak Wayan Mustika. Dan itu saya bener-bener
Ya. Oh, ternyata tidak hanya Pak Wayan yang mengalami hal seperti ini gitu. Ya. Persis, bahkan beliau nanti pengen ikut acara one day workshop upgrade kesadaran dan upgrade kehidupan di Bali gitu ya. Pokoknya kalau ada acara yang berkaitan dengan circle Pak Wayan, beliau mau datang lah ya. Nah, ternyata itu yang saya anehnya, oh ternyata tidak hanya Pak Wayan yang mengalami hal seperti ini gitu. Jadi ada dialog dan itu langsung dijawab terus Pak Wayan, mengalir terus gitu. Gimana itu Pak Wayan? Benar, semua. Makanya dalam kisah Mahabharata yang mengalami dialog dengan Atman dalam dirinya, atau percikan Tuhan dalam dirinya, atau utusan Tuhan itu Arjuna. Arjuna itu pemanah, manah itu pikiran. Krishna itu adalah avatar. Dalam diri kita kan ada avatar. Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini dalam jagat kecil kita, yaitu Sang Roh, Atman kita. Jadi percakapan antara pikiran kita dengan rohani kita, itulah self-talk. Itu dialami semua orang, kalau dia mau. Sebenarnya bisa dialami semua orang. Semua orang kalau dia mau. Bahkan itu kamu mau yang meninggal ibumu dulu atau bapakmu dulu, sampai terjadi seperti itu loh Pak Wayan. Bisa. Bisa, kalau kita memang tergantung apa sih percakapan kita, gitu kan. Jadi percakapan antara polisi dengan komandannya akan berbeda dengan percakapan antara guru dengan murid, percakapan antara perawat dengan dokter beda-beda. Jadi setiap orang itu punya guru sejati di dalam dirinya, itu siapa? Sang Ruhnya, yang akan membimbing pikirannya untuk mengerjakan apa gitu. Cuman kita kan tidak mengkoneksikan diri. Kenapa? Karena belenggu ego kita melapisi pikiran sadar kita yang murni itu. Itu penyebabnya. Makanya ajaran agama, ajaran spiritual di mana-mana tujuannya apa? Be good. Kalau sudah be good, akan menjadi be God. Be God. Ini baru nih saya ngomong be God. Tapi kalau kita ngikutin ego, jadinya begal. Ya, begal itu apa? Kita merampok hubungan antara jiwa kita dengan nurani kita. Jadinya kita sibuk mohon, ya Tuhan, mohon tuntunanmu. Nggak akan Tuhan bersuara di luar sana. Ya, takut kita. Tuhan tuh bersuara dalam keheningan diri kita. Maka apa ya Cak Nun bilang, di dalam keheningan hanya sunyi yang sanggup mengajarkanku untuk tidak mendua. Nah, ketika kita ada dalam kesunyian gitu, kita tidak lagi mendua dengan Sang Ruh kita. Sang Ruh kita mana, kita juga mana, itulah yang disebut dengan Arjuna Wiwaha. Be good, be God, begal. Mau pilih mana. Ngikutin ego namanya begal gitu. Kalau ngikutin pikiran namanya be good. Ya, jadi baik kan pikirannya. Oh ya, ini masuk akal, rasionya begini. Ini kalau yang pikiran cerdas kan tahu hukum karma. Kalau begini pasti begini. Tapi kalau ngikutin jiwa, ruh, jadinya be God. Mantap. Nah, ini Pak Wayan, kalau misalnya kita udah dapat anugerah seperti itu, gitu ya, bisa berdialog dengan diri self-talk gitu ya, ada interaksi langsung dengan guru sejati seperti yang ibu yang saya wawancara kapan hari tapi belum tayang itu, bahkan kemudian mau kemana aja, kamu berangkat gitu, diarahin terus. Ini nggak bisa, nanti nggak akan berhasil. Ya beneran nggak berhasil meskipun dilawan gitu kan. Jadi presisi gitu loh Pak Wayan. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak anugerah itu kira-kira kemudian hilang di tengah jalan, dicabut, dan yang menyebabkan itu apa? Karena beberapa case teman-teman saya juga ada yang mengalami gitu. Udah nggak bisa kayak dulu lagi ya gitu. Kenapa Pak Wayan? Ya, lagi-lagi karena faktor ego tadi. Ego, kegelapan. Nah, di Bali, di ajaran Hindu itu ada yang disebut dengan 7 kegelapan. Sapta Timira. Apa yang disebut 7 kegelapan? Satu yang disebut dengan 7 kegelapan, kemarahan. Kemudian kebangsawanan. Ya. Jadi ketika kita merasa diri kita menjadi jumawa, jumawa oleh kebangsawanan kita, jumawa oleh keremajaan kita, oh aku ini ganteng dan sebagainya, itu semua bisa menggelapkan juga. Semua hal-hal yang menyebabkan kita jumawa, entah karena kepintaran kita,
Oh, aku loh yang bisa. Nah, begitu kita mengakui itu aku yang punya, aku yang pintar, bukan dia, gitu, bukan aku yang itu. Nah, disitulah kesombongan mulai kemudian menyebabkan kita ditarik. Nah, karena apa? Ketika ego yang kegelapan itu mengambil alih, maka dia akan menjadikan apa? Harta, tahta, dan cinta sebagai tujuan dia melakukan itu. Maka orang-orang yang tercerahkan, begitu tergoda egonya oleh harta, tahta, dan cinta, maka di situ dia mengalami fase kegelapan lagi. Kita tahu, Mas Hendra, di alam liar sana, hewan-hewan itu didorong oleh reaksi animalnya, reaksi egonya yang berupa fight or flight. Untuk apa? Untuk mendapatkan 3 itu. Singa merebut tahta sebagai penguasa wilayah. Hartanya adalah apa? Gerombolan hewan-hewan yang merupakan makanan dia, yang ada di wilayah kerajaannya si singa itu. Cintanya apa? Betina-betina itu tadi. Jadi kalau kita sudah tergoda oleh harta dan cinta ketika tercerahkan, maka seketika kita akan kembali menjadi animal mind. Kalau sudah jadi animal mind, kita tidak lagi ada di animal mind, human brain, dan apa namanya itu, dan yang tertinggi itu apa namanya, lupa saya. Ya, jadi sifat buta kita akan muncul, sifat manusianya hilang, apalagi sifat dewasa. Mending nakalnya dituntasin dulu aja gitu. Nah, tuntasin dulu. Makanya banyak yang menyarankan, udah habisin kegelapanmu dulu. Habisin kegelapanmu supaya nanti yang tersisa terangnya. Iya. Kan sekarang kan banyak orang ya di posisi gelap ingin terang, pas sudah terang ingin gelap lagi. Gitu ya. Ya. Makanya kalau guru-guru saya dulu bilang, wah nakal sak nakale sampai ngerti rupane setan. Sebenarnya meneng sak menenge sampai ngerti rupane malaikat gitu. Persis Mas Hendra, persis gitu. Ya. Oke. Jadi keren sekali ya teman-teman. Ini ada titipan pertanyaan dari netizen, dari sahabat Ngadiroso Pak Wayan. Udah lama cuman saya lupa untuk menyampaikan. Beliau susah ngebedain antara kesadaran dan bawah sadar, dan pikiran bawah sadar itu apa bedanya gitu. Kecerdasan semesta tak terbatas Tuhan itu kemudian menjadi energi, memadat menjadi materi tubuh kita. Tetapi semua itu adalah kecerdasan semesta. Kebayang Mas Hendra ya? Ya. Di dalam diri kita sendiri sebagai alam semesta kecil, ruh kita adalah percikan kecerdasan semesta tak terbatas. Pikiran kita adalah percikan dari energi. Tubuh kita adalah percikan dari kecerdasan yang juga berdiam di dalam setiap tubuh materi ini menjadi kecerdasan bawah sadar. Nah, dalam diri kita kemudian terbagi 3. Tuhan ya, atau kecerdasan semesta menjadi 3. Ruh kita menjadi kecerdasan atas sadar, pikiran kita menjadi kecerdasan sadar, tubuh kita menyimpan kecerdasan bawah sadar. Nah, kalau pikiran sadar kita ini kita konekkan dengan kecerdasan bawah sadarnya, maka kita bisa terkonek dengan daya ajaib metafisik, daya ajaib bawah sadar, yang akan membantu kita menciptakan apa di masa depan kita. Jadi tubuh kita yang cerdas ini bagaikan bumi pertiwi, apa yang kita tanam itu akan membuah. Jadi tubuh kita ini tempat kita bercocok tanam karma atau tindakan, karma pikiran, karma ucapan. Jadi nggak usahlah kita bicara, oh aku menyakitimu, nggak usah. Begitu kita berpikir tanpa kata-kata menyakiti orang lain, baru berpikir aja, benihnya sudah tertanam di sini, di dalam diri kita sendiri. Sehingga sangat disarankan hati-hati bahkan di level pikiran. Aku ingin menyakiti dia, walaupun bukan. Belum sampai ngomong, baru di sini aja benihnya sudah masuk ke batin bawah sadar kita. Sehingga ke depan kalau kita ingin hal-hal yang baik, tapi batin bawah sadar kita sudah dipenuhi baru pikiran-pikiran buruk, makanya banyak orang sudah doanya panjang, kok nggak sampai-sampai. Ya, karena apa? Dia pinginnya lahannya tumbuh padi, tapi sudah terlalu banyak ditanaminnya jagung, misalnya. Nah, pikiran sadar ini juga bisa terkonek dengan pikiran atas sadar atau kecerdasan ruh kita. Ini yang sering dialami oleh orang yang mengalami self-talk. Terbimbing. Terbimbing dari dalam secara dia koneknya mungkin bagus. Kalau orang biasa mungkin harus
harus meditasi mendalam sehingga ketemu gelombang alfa theta untuk mengalami dialog dengan kecerdasan atas sadarnya. Pada beberapa orang mudah mengalami koneksi dengan yang dia mau download itu sehingga mengalami pewahyuan. Itu modelnya Mas Hendra. Gitu. Jadi beberapa orang mudah mengalami pewahyuan karena pikiran sadarnya connect dengan kecerdasan ruhnya atau percikan Tuhan dalam dirinya. Sebagian orang itu kemudian mudah terkonek dengan bawah sadarnya sehingga apa yang dia ucapkan mudah menjadi nyata. Ini yang disebut dengan si pahit lidah. Sering disebut dengan sidi ngucap, apa yang diucapkan menjadi nyata gitu. Sidi ngucap karena dia terkonek dengan kekuatan bawah sadarnya. Oke. Even itu kemudian doa yang buruk jadi kenyataan. Bisa menjadi nyata. Gitu bisa menjadi nyata. Itu karena terkonek. Oke. Banyak orang mengalami ini kan. Yang ini yang berpikir buruk gitu. Contoh, orang yang cemas kena psikosomatik. Itu contohnya. Ketika dia berpikir buruk, jangan-jangan nanti aku begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Kejadian. Maka tubuhnya memunculkan berbagai gejala seolah-olah dia sakit. Ini kalau connect-nya nggak bagus, yang ditanam hal-hal buruk. Gitu. Tapi kalau kita menanam hal-hal baik terus-menerus, nanti gampang terjadi sinkronitas dengan orang lain. Kok kayaknya baru kemarin sih aku mikirkan Mas Hendra kapan ke Balinya, gitu misalnya kan. Kok kayaknya aku berpikir aku butuh ini, kok tiba-tiba ada yang bawain ini gitu. Nah itu contoh bagaimana keinginan kita sinkron dengan keinginan orang lain memberi kita sesuatu gitu. Kamu kok bawain aku pas aku lagi pingin. Ada yang begitu. Itu titik koordinatnya pas gitu ya Wayan ya. Aku tuh salah satu sesuatu yang sangat berkesan ketika ketemu Pak Wayan tuh salah satunya banyak hal yang aku alami sendiri tentang kekuatan pikiran seorang itu terkonfirmasi dengan jawaban-jawaban Pak Wayan gitu ya. Nah, ada satu tulisan menarik Pak Wayan, tapi agak panjang, tapi ini sangat esensial, sangat substansial sehingga perlu untuk kemudian dikaji gitu, dielaborasi dalam perspektifnya Pak Wayan gitu ya. Tulisan ini intinya gini. Jadi kita tahu salah satu orang terkaya di dunia namanya Bill Gates itu anaknya nggak boleh nikah, nggak bisa menikah dengan orang yang miskin gitu ya. Nah seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya menghadiri konferensi di Amerika Serikat tentang investasi dan keuangan. Salah satu pembicaranya itu Bill Gates gitu ya. Dan dalam fase tanya jawab, saya mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang tertawa. Pertanyaan saya, apakah ia sebagai orang terkaya di dunia, Bill Gates maksudnya, dapat menerima putrinya menikah dengan pria miskin atau sederhana gitu. Nah, jawabannya ini mengubah sesuatu dalam diri banyak orang, Mbak Wayan. Bill Gates berkata gini, pertama-tama, pahami bahwa kekayaan tidak berarti memiliki rekening bank yang gemuk. Kekayaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk menciptakan kekayaan. Contoh, seseorang yang memenangkan lotre atau judi, bahkan dia menang 100 juta dolar bukanlah orang yang kaya. Dia adalah orang miskin dengan banyak uang. Itulah alasan mengapa 90% jutawan lotre menjadi miskin lagi setelah 5 tahun. Anda juga memiliki orang kaya yang tidak punya uang, misalnya kebanyakan pengusaha gitu. Mereka sudah di jalan menuju kekayaan meskipun mereka tidak punya uang. Karena mereka sedang mengembangkan kecerdasan finansial mereka dan itu adalah kekayaan gitu. Bagaimana orang kaya dan orang miskin itu berbeda gitu. Sederhananya, yang kaya bisa mati untuk menjadi kaya, sedangkan yang miskin bisa membunuh untuk menjadi kaya. Jika Anda melihat seorang anak muda yang memutuskan untuk berlatih mempelajari hal-hal yang baru, yang berusaha meningkatkan dirinya terus-menerus, ketahuilah bahwa dia adalah orang kaya. Jika Anda melihat seorang anak muda yang berpikir bahwa masalahnya adalah negara, dan yang berpikir bahwa semua orang kaya adalah pencuri, dan yang terus-menerus mengkritik, ketahuilah bahwa dia adalah orang miskin. Ini perspektif menarik, Pak Yan. Orang kaya yakin bahwa mereka hanya membutuhkan informasi dan pelatihan untuk lepas landas, take off. Orang miskin berpikir bahwa orang lain harus memberi mereka uang untuk lepas landas. Kesimpulannya, ketika saya mengatakan bahwa putri saya tidak akan menikah dengan pria miskin, saya tidak berbicara tentang uang. Saya berbicara tentang kemampuan untuk menciptakan kekayaan dalam diri pria itu. Maaf untuk mengatakan ini, tetapi kebanyakan penjahat adalah orang miskin
Ketika mereka di depan uang, mereka kehilangan akal, itu sebabnya mereka merampok, mencuri, dan lain-lain. Bagi mereka, itu adalah anugerah karena mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan uang sendiri. Suatu hari, ini dikasih contoh, Pak ya. Penjaga bank menemukan tas penuh uang. Dia mengambil tas itu dan pergi untuk memberinya kepada manajer bank. Orang-orang menyebut pria ini idiot. Tetapi pada kenyataannya, pria ini hanyalah orang kaya yang tidak punya uang. 1 tahun kemudian bank menawarinya pekerjaan sebagai resepsionis. 3 tahun kemudian dia menjadi manajer pelanggan dan 10 tahun kemudian dia mengelola manajemen regional bank ini. Dia mengelola ratusan karyawan dan bonus tahunannya melebihi jumlah yang bisa dia miliki bila dulu ia mencuri. Simpulannya, kekayaan bermula dari kondisi pikiran. Bagaimana respon Pak Wayan Mustika? Iya, persis. Jadi ada dua mental kaya, mental miskin. Kita tahu, Mas Hendra, semua makhluk hidup diciptakan untuk mempertahankan hidupnya dengan menggunakan bekalnya berupa reaksi ego tadi. Berupa reaksi ego, mau hewan, mau apapun, reaksi egonya adalah fight or flight. Orang miskin, dia flight. Ya, flight dari apa? Flight dari kenyataannya, kemudian mengatakan orang lain yang salah. Aku jadi miskin karena orang kaya itu terus-menerus mencuri ke apa yang kumiliki. Itu dia flight, menghindari dirinya disalahkan. Bahkan ketika dia fight, yang tadi diceritakan tadi, fight dari kemiskinannya dia merampok. Kalau nggak merampok, mencuri, membegal, bahkan membunuh orang demi mendapatkan hartanya. Kalau orang kaya, mentalnya menggunakan ego aja, berupa fight or flight itu gimana? Dia flight, melarikan diri dari kemiskinannya dengan fight, dengan melawan kemiskinannya dengan menggunakan seluruh potensi yang dia miliki. Ini tentang mental miskin dan mental kaya. Sehingga ada juga yang mengatakan orang yang bermental miskin, ya, begitu dapat gajian, aku makan dulu, sisanya baru ditabung. Ini mental miskin. Kalau orang kaya, dia apa? Aku tabung dulu, nanti baru sisanya aku makan. Betul. Nah, jadi kan banyak orang begitu. Oh, sekarang misalnya gaji 1 juta. Udah habiskan 1 juta, sisanya nanti baru aku tabung. Karena dulu nggak pernah makan mewah, sekarang makan mewah dulu. Tapi begitu nanti turun gajinya lagi, nggak cukup dengan perubahan perekonomian, inflasi itu, yang terjadi apa? Stres lagi dia. Jadi dia bukan apa ya, pola hidupnya itu mengikuti gajinya. Dia tidak bertahan di situ. Nah, ini contoh. Tapi kalau orang kaya, begitu naik penghasilannya, yang dia lakukan, penghasilannya sebagian ditabung, sebagian diinvestasikan. Itu bedanya dia. Dia menginvestasikan berdasarkan logikanya, rasionya. Kalau orang miskin menginvestasikan berdasarkan siapa tahu Tuhan memberikan saya rezeki dengan pasang togel, dapatnya segini gitu. Makanya banyak orang kemudian menjadi terjerat oleh ya mau pinjaman online, mau judi online, karena dia selalu berpikir keberuntungan adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, saya beruntung, tanpa usaha pun saya pasti dapat. Nah, mikirnya begitu. Dia nggak tahu bahwa keberuntungan itu adalah sebagian besar akibat karma. Karma pernah berbuat menanam hal-hal baik, tiba-tiba bisa beruntung. Seperti cerita tadi. Dia menemukan uang, gitu. Kejujurannya adalah kekayaan. Jadi sebenarnya agama sudah mengajarkan, agama apapun itu sudah mengajarkan cara menumpuk kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan mental, kekayaan rohani, kekayaan kesadaran, yang nanti kalau sudah itu bagus hasilnya, maka dia dengan mudah terkonek dengan kemampuan bawah sadarnya yang disebut sebagai kawisesan atau kesaktian. Ini ceritanya. Tapi banyak orang kan, ngapain juga beragama, Tuhan doa sudah capek berdoa, nggak dapat apa-apa gitu. Ada yang demikian, menyerah duluan gitu.